Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, itu aku jemur burungnya. Itu juga kenari. Itu ada di bawah itu beranjangan. Sebagian burung udah aku masukkan ya, karena nggak perlu dijemur, cuman dibersihkan aja terus dikasih makan. Ya, oke lah teman-teman. Sambil nunggu dia dijemur, saya mau tanggapi ya komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube ya, sambil ngopi-ngopi lah. Ini dari Meme 70. Om Sanda, saya punya murai pastol usia 8 bulan. Hariannya burung bisa dibilang gacor bongkar materi. Kapas tembak, lagbet, tengkek, cungkok, jenggot, ciblekan, dan lain-lain. Tapi pas saya bawa ke gantangan, burung narung bagus. Bunyi sih bunyi, cuma temen gantangan bilang burungnya masih nahan. Itu kenapa ya, dan harus dilakukan pengondian seperti apa? Untuk harian burung embun pagi, JK7, UH5, dan UJ1. Ini pakan dari trotolnya, mandi 2 hari sekali sore. Umbar Selasa, Rabu, Kamis. Tolong pencerahannya Om Sanda, terima kasih. Burungnya umur 8 bulan, materinya banyak. Enaknya itu ya, jadi menangnya orang kalau ngerawat burung dari trotol dan di rumah itu tidak ada burung dewasa dan pemasterannya bagus gitu ya. Bukan hanya pakai burung hidup, pemasteran ini kan juga bisa pakai MP3. Yang penting yaitu tadi, fokus, tidak banyak perawatan sehingga mengganggu waktu burung untuk pemasteran. Dan pemasterannya benar gitu loh ya. Kalau pakai MP3 kan nggak perlu suaranya harus kenceng-kenceng. Dan pemilihan MP3-nya sendiri juga yang bagus ya. Oke, kalau nggak ada burung dewasa, saya pastikan suara besar ya, nada O-nya itu kurang. Ya, kalau dia hidup nunggal, cuma ada masteran, udah deh, pokoknya materinya pasti mateng dan burung jarang O, istilahnya begitu. Tapi beda cerita kalau di rumah itu ada burung dewasa. Nanti apa? Itu copy paste. Oke lah, burung 8 bulan, materinya bagus, burungnya juga di rumah gacor ya kan. Di gantangan burungnya narung ya, bagus narungnya katanya begitu. Tapi kok kata teman-temannya burungnya nahan. Sekarang pemahaman tentang nahan itu ya, ada orang itu juga menyebut nahan ini di saat burung dia ada kerja, neken, ada sujud mungkin, waktu neken melawan, dia bongkar, suaranya juga yang dibawa materi-materi panjang, tapi tidaklah lantang. Jadi tidak bawanya tidak buka paruh gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Itu seolah-olah itu kayak apa? Nahan, ngempet. Nah, paham kan ya? Ngempet, nahan tuh ngempet. Nah, ada yang burung seperti itu dikatakan nahan. Ada pula yang dia itu cenderung nih kurang mengeluarkan suara. Ya, walaupun dia tetap berbunyi, hanya saja untuk durasinya kurang. Banyak tingkahnya. Terus burung sering pasang badan. Garcep itu ya, merespon burung itu saat dia tarung nih, dia ngerespon musuhnya itu satset-satset gitu loh. Tapi tidak direspon dengan dengan suara. Lebih ke sebelum dia berbunyi, dia itu action dulu gitu ya. Nah, burung seperti ini itu bisa dikatakan emosinya kegedean. Kalau yang tadi, yang nahan tadi ya, ini kan sama-sama nahannya soalnya ya. Kalau dia itu nahan dengan dia sujud-sujud, suaranya yang dibawakan materi panjang tapi tidak lantang, itu orang juga sebut nahan. Nah, itu bisa diartikan burung itu kecenderungan tinggi di birahinya ya.
Terus kalau burung itu, ya itu tadi satset-satset gitu, kayak nantang tapi nggak bunyi, ya sesekali dia bunyi ya, dia juga ada bunyi lah, intinya seperti itu, tapi juga itu waktu ngerespon, nah itu cenderung kayak seolah-olah kayak nantang tok tapi tidak mengeluarkan suara. Itu juga diartikan nahan, dan itu tergolong nahan yang disebabkan karena emosinya terlalu tinggi. Jadi di burungmu gimana? Itu ya pertanyaannya begitu. Di burungmu gimana? Oke lah, kalau dilihat dari umur yang 8 bulan dengan rawatan seperti ini sebenarnya hal yang normal saja lah. Ya, cuman kan kalau kita bicara tentang burung juga bicara tentang kebutuhan, bukan hanya gacor ya. Tetapi bagaimana sih kita setting burung itu bisa main dia nagen ya, durasi dapet. Terus burungnya responnya itu enak gitu loh teman-teman ya. Jadi antara birahi dan emosi ini tidak mengganggu ya performa itu tadi ya. Anggap aja kalau burung kegedean ini burung-burung sama-sama siap nih. Ini burungnya siap digantangkan, ada birahi dan emosi. Intinya burung ya di rumah itu nampil ya, dia digoda respon, sering bongkar materi, burungnya juga gacor, agresif, burungnya waktu digoda langsung on, langsung keluarkan suara materi dengan ekspresi burungnya kayak seolah-olah nantang. Ini kan burung ada kesiapan, siap tarung. Tapi bicara di lomba itu bukan hanya sekedar gacor, tetapi gimana sih caranya burung itu bisa kerja, ya neken, ya lantang bawa materinya. Kalau dia memang punya materi panjang ya dikeluarkan dengan suara panjang. Dan dia punya durasi juga dengan ekspresi tarung. Tapi mainnya rapi, jadi nggak terus ngetip-ngetip, banyak tingkah, sampai turun ke dasar sangkar. Kan gitu ya. Jadi tentunya kita perlu sesuaikan soal settingan juga gitu ya di burungmu. Om, kalau di burungmu itu kecenderungan dengan settingan pakan seperti ini ya, terus reaksi burungmu di lapangan begitu, harusnya ya memang kita harus ada tindakan ya. Bisa kita turunkan EF-nya. Anggap aja di sini kamu main ulet Hongkong ya, 5 biji, terus ulat Jermannya 1 biji. Gimana kalau kita kasih jangkrik? Dirubah aja, nggak apa-apa. Dirubah jangkrik 55 atau ya tetaplah jangkrik 77 ya. Jadi Hongkongnya itu tadi diganti dengan jangkrik. Itu juga bisa. Jadi intinya sesuaikan saja settingan yang kamu kasih, karena respon di burungmu saat digantangkan dengan settingan seperti itu kecenderungan nih, maka kamu nanti tebak saja ya burungmu itu tadi antara birahi dan emosi mana yang terlalu tinggi. Dan ngomong-ngomong untuk burung 8 bulan, sebenarnya burung 8 bulan itu bisa dikatakan burung yang masih yap-yapan lah ya. Burung pastol ini kan burung yap-yapan yang mainnya kadang-kadang gerusah-gerusuh, ya kan? Cuman begini loh, kalau kamu terus-teruskan begitu tanpa ada upaya, kan kita ini kan mendidik burung muda ini supaya dia, soalnya nanti kalau dia tambah umur kan tentu saja tambah agresif burungnya, karakter juga nambah terbentuk kan begitu ya. Jadi disesuaikan saja. Burungmu itu nggak harus kekencengan terus gitu loh ya kalau masih muda. Kalau burung sudah dewasa, kamu nggak usah bicara tentang setting di pakan. Kalau dia itu memang dalam jangka waktu panjang loh, ingat ya, kamu bisa kasih anggap aja full. Kamu nyetingnya nanti di rawatan. Itu enaknya kalau di burung tua gitu ya, atau dewasa burungnya. Jadi lebih karena dia udah stabil teman-teman ya, soal karakter, mentalnya dan sebagainya. Tapi kalau untuk burung masih muda, masih yap-yapan, oke, masih dikatakan ini sesuatu yang wajar, kita bisa terima ini ya kan. Tapi mengingat burungmu masih muda dengan umur yang 8 bulan, jangan sampai nih nanti kebablasan ya. Jangan sampai kebablasan. Anggap aja birahinya kegedean nih ya,
beberapa waktu kamu nanti coba gantangkan di beberapa pertemuan, itu nanti coba kamu evaluasi lagi. Kalau burungmu ya begitu terus, takutnya apa? Nanti masa depannya kurang bagus. Kenapa? Burungnya nanti ada dampak OB. Ingat, OB itu memang tinggi di birahi, tapi itu yang merubah karakter. Jadi harusnya burung itu tinggi birahi itu untuk Victor ya, semakin tinggi mentok di birahinya, semakin agresif dong. Seharusnya burungnya sebagai respon, burungnya keinginan bersaingnya semakin kuat. Tapi kalau dia itu terbentuk untuk arahnya ke lihat jantan aja minta kawin, kan ini jelas nggak normal kan ya. Jangan sampai seperti itu. Terus jangan sampai juga burungmu akhirnya emosinya kegedean terus. Nanti kalau kegedean terus dampaknya apa? Ya dampak yang paling singkat saja lah. Burungmu nanti cia, ya kan, sayang. Burung dasarnya udah bagus. Jadi sesuaikan aja lah Om. Intinya burungmu ada sesuatu yang berlebihan di sini. Hanya saja kamu perlu temukan ini ketemunya ini ketinggian di birahi atau ketinggian di emosinya. Oke? Kalau masalah EF ya, walaupun toh ini bisa dikatakan bahasanya kebanyakan lah ya. Pada umumnya orang mau nyeting burung kan kadang-kadang cuma 55 gitu ya. Sebagian orang menganggap ini kayaknya ketinggian, tapi aku masih bisa terima soal ini. Kalaupun kamu tetap mau mempertahankan dengan pola makan seperti itu, nanti coba kamu imbangi saja dengan rawatannya. Rawatannya mandinya di sini 2 hari sekali. Sore nih ya. Coba kamu nanti mandikan aja sesekali lah, sesekali mandi malam itu juga boleh. Itu ya, umbar Selasa Rabu Kamis. Berarti 3 hari berturut-turut ya. Nah, umbaran ini keparan atau enggak? Ini kan juga tidak dikatakan di sini ya. Maka gitu tadi, agar lebih bisa memastikan, kamu temukan dulu, perkirakan dulu nih, dengan apa yang saya gambarkan tadi, burungmu yang dikatakan nahan sama temen-temen tadi loh, dia kecenderungan neken, dengan bawa materi sebenarnya, ya panjang juga, ya bongkar dia, tapi tidak buka paruh, tidak lantang, kayak setengah kopling. Nah itu bisa dikatakan burungnya terlalu ketinggian untuk birahinya. Nah cuman kalau dia itu nahan yang dimaksud adalah saat setelah dia bunyi, dia ada lawan yang berbunyi, dia ngerespon, tapi ngeresponnya dengan apa? Gaya saja, ya gaya saja, gitu loh. Akhirnya nggak bunyi dia, pasang-pasang badan aja. Nah itu bisa dikatakan burungnya terlalu emosi. Gitu ya. Oke, paham kan ya? Nanti kalau ada pengen perubahan di settingan, ya coba saja, ya. Nanti di jangkriknya itu kamu kasih aja 55 lah ya. Jadi Hongkongnya nggak usah dikasih. Oke, ulat Jerman kamu kasih nggak apa-apa. Ulat Jerman sama ulat Hongkong ini saya anggap sama kok. Ya, saya anggap sama itu. Ya, terus nanti kalaupun oke lah, sekarang kayak kurang aja gitu ya. Ya namanya orang ini kan ngerawat burung bukan hanya pakai logika saja, tetapi juga mainkan sugesti. Di saat ada sesuatu yang kurang klik gitu ya, kurang pas ya dengan apa yang kita pengen gitu ya, kadang-kadang burung juga kerjanya kurang maksimal gitu ya, karena kita tidak pede. Ya kamu nanti bisa tambahkan ulat Hongkongnya hanya saat waktu digantangkan saja. Nah mungkin sebagian orang atau teman-teman yang lain beranggapan, wah ini kok burung muda udah kasih Hongkong. Ya sebenarnya sih nggak masalah gitu ya. Walaupun toh ini tidak cocok untuk semua burung ya. Ingat ya, tidak cocok dengan semua burung. Maka tentukan saja di burung teman-teman masing-masing. Satu, sesuaikan kebutuhan dan sesuaikan dengan karakter burung itu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.